Hi everyone, welcome back onto my channel and this is about Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video on the stop by to watch me today. I don't have friends, I'm alone today karena aku masih di rumah. It's the last day for me at home, hari terakhir di kampung di Lombok saat ini, dan aku di rumah aku di Lombok. Bisa kalian lihat backgroundnya, ini rumah banget ya guys, ini bukan studio. Jadi aku cari sebuah spot di rumah buat recording, dan I think that inilah enough, cantik enough to be my background for today. Nah guys, hari ini aku ada sebuah kasus atau sebuah isu yang aku bawa ke kalian. You know what? Di Indonesia selama 2 minggu terakhir ini masih berkaitan dengan mudik ataupun lebaran, ada sebuah fenomena, yaitu hampir beberapa, bukan semua sih ya, beberapa media besar Indonesia mengabarkan hal yang sama tentang ini, yaitu tentang menyoroti tentang kebijakan pemerintah Malaysia selama lebaran ini. Nah, you know what, selama mudik itu I myself experience that we spend a lot of money. To be honest, uang yang dikumpulkan selama berbulan-bulan bekerja, kemudian we spend it for our mudik, for our pulang kampung untuk bertemu dengan keluarga. Kita bagi-bagikan ke saudara-saudara, ke ponakan-ponakan, ke orang-orang, seperti itu. Dan itu adalah seni ataupun bahagianya, seperti itu. Kita bisa share. Namun, ya setelah lebaran kita harus kembali lagi ke Jakarta, bekerja lagi, mengumpulkan uang, dan seperti itulah rutinitas tiap tahun. Beberapa orang tuh mengatakan bahwasanya bekerja 11 bulan hanya untuk pulang kampung yang 1 bulan tersebut, karena memang akan habis banyak. Nah, dalam fenomena ini, dalam kondisi seperti ini, adakah peran pemerintah untuk sedikit mengurangi beban masyarakat ketika mereka pulang kampung? Nah, seperti aku bilang tadi, hampir semua media Indonesia mengabarkan tentang bagaimana pemerintah Malaysia give support kepada rakyatnya selama lebaran ini. Bukan hal yang tidak mungkin untuk pemerintah Indonesia lakukan, tapi belum dikunjung dilakukan di Indonesia. Itu menjadi pertanyaan besar. Apa sih masalahnya? Yaitu pemerintah Malaysia memberikan kebijakan gratis tol kepada rakyatnya selama liburan Ramadan ini atau selama pulang kampung ini. Iya, tidak efek banyak sih, tapi akan sangat terasa manfaatnya bagi para mereka yang menggunakan fasilitas tol. Untuk kalian ketahui, di Indonesia itu jika kalian menggunakan tol dari Jakarta hingga ke Surabaya plus bensin, itu kurang lebih kalian bisa spending like 330 ringgit atau hampir 1 juta lebih hanya untuk itu doang. Belum untuk yang lain, belum untuk menyeberang lagi dari Jawa ke Bali, dari Bali ke Lombok, itu menyeberangnya banyak banget. Mau menggunakan fasilitas airplane ataupun pesawat, sedikit mahal. Apabila kamu bawa keluarga besar, maka kamu akan menggunakan mobil saja ataupun kereta saja, itu lebih efisien. Nah, bagaimana sih pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia berbeda dalam memberikan kebijakan ini? Coba kita lihat ya, bagaimana media Indonesia menyoroti hal tersebut. Yang pertama, dari Detik Auto, jangan iri pemerintah Malaysia gratiskan tol buat mudik lebaran. Kemudian dari CNBC Indonesia, heboh tol di Malaysia gratis saat lebaran, kalau Republik Indonesia bagaimana? Kemudian Kompas.com menyatakan Malaysia kembali gratiskan tol untuk mudik lebaran 2024. Jawa Post juga mengatakan intip kebijakan Malaysia gratiskan jalan tol selama mudik lebaran, Indonesia hanya beri tarif diskon 10-20% saja. CNN Indonesia, Malaysia gratiskan tol saat mudik lebaran 8 dan 9 April. Oke, Finance, tarif tol di Malaysia gratis saat lebaran. Banyak ya. Berikutnya, Sindo News, beda Republik Indonesia dan Malaysia soal tarif tol saat lebaran 2024. Negara tetangga kasih gratis, di sini cuma kasih diskon. Batampost.co.id, Malaysia gratiskan jalan tol selama mudik lebaran, Indonesia hanya beri tarif diskon 10-20% saja. Tempo, dibandingkan dengan tarif tol gratis di Malaysia, Dirut Jasa Marga, kalau kami tanggung semua jadi repot. Hitung-hitungan nih sama rakyat. Sukabumiupdate.com, Malaysia gratiskan tol untuk mudik lebaran 2024, Indonesia baru memberikan diskon 20%. Tempo lagi mengatakan, sederet fakta Indonesia kalah dari Malaysia soal jalan tol gratis selama lebaran 2024.
CNN Indonesia, pemerintah tak tiru Malaysia gratiskan tol mudik. Ganggu investasi. What? Interesting. Kemudian Malaysia berikan gratis tol selama Lebaran 2024. Indonesia tak mau nyusul. That was interesting. Mengatakan bahwasanya ada semacam mengganggu investasi. Memberikan bantuan kepada rakyat mengganggu investasi. It doesn't make sense to me. Apa yang ada di pikiran mereka? Nah itulah guys, sometimes ketika kalian berada di Malaysia tuh banyak-banyaklah bersyukur. Karena apa yang ada di tempat kalian itu menjadi primadona atau menjadi sebuah harapan besar untuk orang-orang di negara lain. Seperti di Indonesia, hal-hal kecil seperti ini akan sangat impactful, akan sangat terasa manfaatnya jika ada. Karena mereka akan sangat merasa, waduh, ada beberapa cost untuk pulang kampung itu yang terpotong karena memang ada pembiayaan gratis seperti itu yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada rakyatnya. Yang hingga saat ini pemerintah Indonesia belum bisa berikan. Pertanyaan aku, kenapa ya tidak bisa berikan? Dan kenapa ada beberapa statement akan sangat repot bagi pemerintah, bagi kami katanya ketika kita memberikan gratis biaya tol kepada rakyat, atau itu akan memberikan gangguan terhadap investasi. On my very own opinion, pemerintah itu seperti orang tua yang mengatur segalanya. Kemudian rakyat itu adalah anak-anaknya. Orang tua adalah memberikan perlindungan, memikirkan hal yang terbaik kepada rakyat-rakyatnya, kepada anak-anaknya itu rakyat-rakyatnya. Tahu aku seperti itu. Janganlah hitung-hitungan sama rakyat. Janganlah main bisnis terlalu besar sama rakyat. Itu ada 365 hari di dalam 1 tahun. Apakah tidak ada keringan atau kebijakan yang memberikan rasa sayang, menunjukkan rasa sayang pemerintah kepada rakyat dengan hanya 2 hari aja seperti Malaysia ini memberikan kebijakan gratis tol. Oke lah, 2 hari selama Lebaran atau 2 hari selama Christmas, 2 hari selama liburan yang lain itu akan sangat bermanfaat loh bapak-bapak untuk rakyat kecil yang ada di bawah sana. Kenapa tidak bisa terpikirkan hal-hal seperti ini? Ya kalau memang kita bilang jalan tol, masalah jalan tol betul seperti yang ditulis oleh Tempo tadi, bahwasanya masalah jalan tol di Malaysia itu membuat Indonesia sangat kalah jauh. Satu, kualitas jalan tolnya. Yang kedua, bagaimana manajemen R&R yang ada, rest and rehat yang ada di jalan tolnya. Kemudian bagaimana fasilitas yang diberikan di jalan tolnya, bagaimana diberikan biaya gratis juga di jalan tolnya. Jangan terlalu hitung-hitungan Pak dengan rakyat. Kenapa rakyat bayar pajak tiap bulan? Seperti itu. Rakyat juga perlu dikasihani, rakyat juga perlu diberikan fasilitas yang terbaik. Seperti itu. Jangan ketika kampanye saja Bapak janji-janji hal-hal manis, ketika hal seperti ini pun yang terjadi hanya 2 hari dalam 1 tahun tak mampu direalisasikan. Oke, ada satu lagi video yang aku berikan kepada kalian, bahwasanya bagaimana secara halus sebuah station TV ataupun sebuah jurnalis center yang ada di Indonesia memberikan kritisasinya tentang kebijakan tol selama Lebaran ini. Dan lagi-lagi Malaysia menjadi sebuah mimpi indah untuk orang Indonesia tentang jalan tol ini. Coba kita lihat sama-sama. Wih, asik banget nih warga Malaysia dapat gratis tarif tol selama mudik Lebaran tahun ini. Tapi kok Indonesia nggak bisa sih? Kenapa nggak bisa? Negara tetangga kita satu ini memang udah beberapa kali nih menggratiskan tarif tol untuk kendaraan pribadi pas Lebaran. Tahun ini, pemerintah Malaysia menyetujui pemberian bebas akses tol selama 2 hari, yakni pada 8 sampai 9 April 2024 dan diterapkan di hampir seluruh jalan tol. Nah, berkaca dari Malaysia, DPR RI pun sempat meminta nih supaya Indonesia bisa menerapkan hal serupa ke Kementerian PUPR dan Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Soalnya diskon tarif tol 20% yang diberlakukan dinilai masih kurang. Padahal diskon ini sangat diperlukan nih untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Betul sekali. Kalau kata Kementerian PUPR sih sebenarnya memungkinkan kok kalau Indonesia merealisasikan tarif tol gratis. Tapi tentu aja bakal membebani keuangan negara.
Karena para BUJT pasti bakal meminta penggantian anggaran ke pemerintah. Soalnya di Malaysia menerapkan hal serupa nih, di mana pemerintah memberikan kompensasi tarif tol ke BUJT sebesar 37,6 juta ringgit atau sekitar 126,3 miliar rupiah. Kalau di Indonesia mungkin subsidinya bisa lebih besar lagi karena arus kendaraannya juga lebih tinggi. PT Jasa Marga sebagai salah satu BUJT juga memberikan alasannya nih kenapa banyak operator enggan menggratiskan tarif jalan tol kayak di Malaysia. Karena nggak semua BUJT itu berbentuk badan usaha milik negara seperti Jasa Marga. Kebanyakan adalah perusahaan terbuka yang harus mempertanggungjawabkan kinerja keuangan perusahaannya kepada para investor. Jadi, kalau Indonesia mau merealisasikan tarif tol gratis kayak di Malaysia, beban tarifnya mesti bagi-bagi nih sama pemerintah. Tapi kalau kayak gitu, kira-kira kapan ya kita bisa digratisin juga? Akan mendapatkan beban atau memberikan beban kepada investor. Kenapa lebih fokus atau kiblatnya terhadap investor sih, Pak? Janganlah selalu seperti itu. Rakyat juga perlu diperhatikan, janganlah terlalu memanjakan investor. Apa-apa investor sehingga rakyat sendiri diabaikan. Kepentingan rakyat sendiri tidak diperhatikan seperti itu. Kalau selalu seperti ini, investor selalu yang dipikirkan, maka apa yang dikatakan investor ini itu, maka selalu akan dituruti. Terus kapan berpihak kepada rakyat? Rakyat pun adalah investor terbesar buat bangsa ini. Selain membayar pajak, tanah ini adalah milik rakyat gitu loh. Kita ada sebenarnya rajanya negara ini. Rakyat adalah memiliki keputusan atau memiliki sebuah posisi yang penting di negara ini, karena negara ini negara demokrasi. Tapi kenapa ketika mengambil keputusan lebih berpihak kepada investor? Seperti yang saya bilang tadi, cuma 2 hari kok, Pak. Gitu, nggak merugi-rugi amat. Kenapa Malaysia bisa memanage ini dengan sangat baik? Kenapa Indonesia nggak bisa manage ini dengan sangat baik seperti itu? Kenapa nggak contek aja? Kenapa nggak lihat aja sistem yang ada di Malaysia sehingga diaplikasikan ke Indonesia? Kenapa semua harus hitungan terus? Dengan rakyat itu yang membuat saya kapan mau berubah gitu? Kapan bener-bener rakyat itu tuh rakyat oriented? Kenapa harus investor oriented? Oke, investor pun penting, tapi ketika memilih investor, carilah investor yang ujung-ujungnya tuh hasil tuh bisa memihak kepada rakyat. Begitu loh bapak-bapak yang ada di atas sana. Karena seperti yang saya bilang tadi, orang-orang tuh, Pak, mungkin bukan saya, tapi banyak banget orang-orang. I've been there. Truly, I've been there. I've worked for 11 months just for 1 month. Itu hari Ramadan itu, Lebaran itu. Bekerja 11 bulan untuk pulang kampung. Habis pulang kampung, hilang lagi. Mulai dari awal lagi. Mulai menabung lagi seperti itu. And then, begitu terus setiap tahunnya. Dan banyak lagi orang-orang di bawah sana yang mungkin tidak seberuntung saya, tidak seberuntung orang pada saat ini yang bisa bekerja selama 11 bulan. Mungkin mereka hanya mampu bekerja selama 2 atau 3 bulan saja. Seperti itu. Berikan hadiah kebahagiaan di hari kemenangan. Itu rakyat akan sangat bahagia banget. Rakyat akan sangat mengingat banget seperti itu. Nggak usah deh bangun-bangun dulu yang nggak penting gitu. Kenapa nggak fokus dulu kepada rakyat? Hal sekecil ini loh, Pak. Why you think big things while small things you cannot realize it? Nggak bisa kamu realisasikan untuk rakyat. Aduh, saya ngomong politik jadinya. Wow, seperti itu sih. Ya, ternyata di Indonesia juga tuh ternyata ada kebijakan gratis tol juga. Namun tidak semua tol digratiskan. Seperti yang saya ingin tunjukkan pada saat ini, yaitu beberapa tol yang digratiskan itu hanya sekitar 7 atau sampai 11 tol saja, dan itu pun dengan taraf tol fungsional. Tol fungsional itulah tol yang hanya untuk darurat saja, seperti bisa kamu lalui. Namun bukan sebuah tol yang bisa kamu lalui seperti pada umumnya. Hanya tol fungsional 7 atau sampai 11. Dan jamnya pun dibatasi sekitar dari jam 6 pagi sampai dengan jam 5 petang ataupun jam 5 sore. Not 24 hours seperti itu. Dan diberikan diskon 10-20% saja untuk pembayaran tolnya. Wow, that's still a lot amount to pay for the people. Seperti yang saya bilang tadi, hampir 1 juta dari Jakarta hingga Surabaya.
include bensin, include tol, include semuanya. Belum balik lagi, belum nyebrangnya lagi mahal lagi dari Jawa ke Bali. Saya pulang ke Lombok dari Bali, nyebrang lagi ke Lombok. That's gonna be very expensive. Wow, semoga banyaknya media yang menyoroti ini, banyaknya media yang memberikan kritik secara halus seperti ini juga bisa menggugah atau membuat pemerintahan baru yang ada di Indonesia saat ini bisa mulai terpikir untuk membuat keputusan yang lebih berpihak kepada rakyat seperti itu. Contohnya nggak usah jauh-jauh ya Pak, hal seperti ini aja. Tol seperti itu. Ya, semoga kita nantikan kabar baiknya dari pemerintah Indonesia. Kalau tidak tahu bagaimana caranya, boleh berkunjung melawat ke Putrajaya, tanya di sana. Saya pun orang Indonesia ke sana tak malu. Saya tanya apa, bagaimana di sana bikin makanan pun yang tidak panas di tenggorokan pun saya tanya di sana Pak. Bagaimana mereka ke masjid aja bisa ada fan, ada bisa kipas angin pun saya tanya semua di sana. Jangan malu bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak guys to all the support yang selalu bilang Motion Sastra, selalu berikan bad comments tentang Indonesia. Bagaimana dengan newspaper 11 atau 16 newspaper yang saya bilang, kemudian Kompas, Tempo, CNBC, CNN. Apakah hanya saya yang harus kalian blame? Mereka juga melakukan yang sama. Pikir tentang bagaimana Indonesia akan lebih baik di masa yang akan datang. Itu aja. Jangan berpikir macam-macam. Saya cinta Indonesia. Saya ingin Indonesia lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dengan cara apa? Belajar. Nggak usah jauh-jauh studi banding kemana-mana. Negara tetangga kita available dan open their arms to welcome us untuk belajar lebih baik lagi. Okay, that's all from me. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super much love from me in Lombok, Malaysia boleh. Indonesia harus bisa. Bye everyone.